perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengembangan peserta didik, yaitu yang bertema kasus yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Emosi merupakan suatu pengalaman yang sangat nyata dan disertai dengan penyesuaian diri dalam diri seseorang yang berkaitan dengan mental dan fisik, yang berwujud pada suatu tingkah laku yang tampak dari semua jenis perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Gunarsa menyatakan bahwa emosi adalah aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan, misalnya merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan lain-lain. Menurut Wijongko menyatakan bahwa emosi yang terkendali secara benar dapat menjadi kekuatan luar biasa yang mengubah hidup menjadi lebih baik. Apakah hidup itu menyenangkan atau menyedihkan, tergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan emosi. Pada prinsipnya, emosi menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu pasti memiliki emosi yang berbeda-beda. Emosi setiap individu yang berbeda akan menyebabkan pola hubungan yang berbeda pula, karena emosi bisa menimbulkan hubungan yang negatif jika pengendalinya tidak tepat. Menurut Hude menyatakan bahwa aneka ekspresi dalam merespon berbagai situasi yang dialami sesungguhnya memperkaya kehidupan itu sendiri. Namun, memuncaknya emosi yang tak terkendali memunculkan masalah yang runyam baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terlebih lagi bila masalah pengendalian emosi muncul pada usia sekolah menengah pertama yang merupakan usia masa remaja, yaitu saat masa anak akan mengalami masa transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Hal ini sangat berpotensial dan dapat membuat anak berkembang ke arah yang positif maupun negatif terhadap dirinya. Menurut Perkunas, menyatakan bahwa dalam budaya Amerika periode remaja ini dipandang sebagai masa storm dan stres, frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Terbentuk sikap yang kerap kali menyimpang pada remaja, mereka cenderung melakukan hal-hal yang menentukan sehingga menimbulkan kecemasan orang tua. Seperti yang kita ketahui, masalah tentang sulitnya mengendalikan emosi akan sangat besar kemungkinannya terjadi pada masa remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Surbakti menyatakan bahwa setiap remaja dilengkapi dengan emosi untuk mengimbangi rasio yang cenderung bertindak berdasarkan prinsip-prinsip logika. Aspek emosi akan menuntun seorang remaja mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Dalam proses pembentukan emosi remaja terdapat beberapa hal yang berpotensi merugikan atau menghambat pertumbuhan emosi mereka secara sehat. Seperti yang kita ketahui, penyebab marahnya berbagai fenomena dan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini pada anak usia sekolah menengah pertama tersebut karena disebabkan oleh kesulitan mereka dalam mengendalikan emosi. Menurut Surya menyatakan bahwa jika remaja mendapat tekanan atau masalah menjadi cenderung agresif atau meluap-luap emosinya dalam bentuk ucapan atau perbuatan, seperti memaki, merusak, memukul, dan mengurung diri serta menangis. Untuk itulah dibutuhkan suatu pendekatan untuk membantu peserta didik yang sulit mengendalikan emosi tersebut supaya mereka dapat terhindar dari berbagai macam masalah serta lebih dapat memaksimalkan potensi diri dan meningkatkan prestasinya. Pendekatan ini yaitu dengan adanya bimbingan konseling berupa layanan atau treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan ini tentunya perlu mendapat penanganan yang tepat karena apabila dibiarkan hal tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek penting dalam perkembangan peserta didik tersebut, terutama prestasi dan hasil belajar peserta didik yang sulit mengendalikan emosi menjadi tidak bisa maksimal. Dalam mengganggu ketenangan belajar teman yang lainnya serta terdapat kemungkinan peserta didik yang sulit mengendalikan emosi bisa dijauhi oleh teman-temannya. Adapun masalah-masalah subjek kasusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambaran permasalahan subjek kasus. Yang kedua, latar belakang keluarga. Yang ketiga, pola asuh orang tua. Dan faktor penyebab subjek kasus yang sulit mengendalikan emosi adalah
berupa kematangan dan kecerdasan emosi yang kurang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi juga menjadi dua, yaitu pola asuh orang tua dan pergaulan dengan teman di lingkungan